Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI Sumatera Barat bersama perwakilan masyarakat Jorong Kotorambah, Nagari Lubuk Gadang Utara, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, mendatangi kantor Komnas HAM RI perwakilan Sumatera Barat pada Rabu siang. Kedatangan tersebut untuk melaporkan kasus pembacokan yang dialami oleh salah seorang warga Jorong Kotorambah terkait adanya aktivitas tambang emas ilegal di wilayah tersebut. Peristiwa kekerasan tersebut terjadi di Jorong Kotorambah, Nagari Lubuk Gadang Utara, Kecamatan Sangir. Insiden ini bermula saat sejumlah warga menolak aktivitas tambang emas tanpa izin yang dinilai merusak lingkungan dan sumber air. Pada 30 Maret 2026, 7 orang warga mendatangi lokasi tambang di Sungai Kunyit untuk meminta kegiatan tersebut dihentikan. Namun upaya itu berujung konflik dan kekerasan. Seorang warga berinisial WN mengalami luka serius setelah dibacok di bagian kepala. WALHI Sumbar menilai kejadian ini merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia karena korban merupakan masyarakat yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selain itu, WALHI juga menyoroti adanya dugaan pembiaran terhadap aktivitas tambang emas ilegal yang telah berlangsung sejak Februari 2026 dan menyebabkan kerusakan lingkungan yang cukup parah di wilayah tersebut. Atas dasar itu, WALHI Sumbar meminta Komnas HAM untuk turun tangan, memberikan perlindungan kepada korban serta mendorong penegak hukum mengusut tuntas perilaku kekerasan dan aktor di balik tambang ilegal. WALHI juga menegaskan negara harus hadir dalam menjamin keselamatan warga dan menegakkan hukum terhadap praktik pertambangan ilegal yang merugikan lingkungan dan masyarakat. Hari ini WALHI Sumbar bersama warga Jorong Kotorambah Lubuk Gadang Utara dari Solok Selatan yang menjadi korban pembacokan di lokasi tambang Kotorambah pergi melapor ke Komnas HAM. Nah, beberapa hal yang tujuan kami ke sini, pertama itu adalah menyampaikan situasi yang terjadi di Jorong Kotorambah. Nah, terkait adanya korban pembacokan yang hari ini terbaring di rumahnya mengalami 2 bacokan gitu ya. Nah, kami ingin Komnas HAM mengawas dan memantau kasus pidana itu, bagaimana kemudian penegak hukum dalam hal ini Polres juga aktif dan adil dalam menangani kasus yang sudah dilaporkan oleh keluarga korban. Nah, dalam konteks lingkungannya, WALHI memandang bahwa kejadian pidana ini atau konflik yang terjadi di lokasi tambang ini adalah bagian dari akumulasi pembiaran yang dilakukan oleh negara, dalam hal ini adalah gubernur, Pemda begitu, yang tidak melakukan tindakan hukum serius terhadap aktivitas emas ilegal di Sumbar secara umum dan khususnya di Solok Selatan. Nah, kita tidak lupa dengan kasus polisi tembak polisi. Di situ banyak fakta-fakta yang muncul. Kemudian ada aktor-aktor yang bermain. Apakah itu membackingi, memodali aktivitas tambang emas ilegal di Solok Selatan. Nah, seharusnya pasca itu penegakan hukum harusnya serius dilakukan oleh Polda dan jajarannya. Tapi sampai hari ini kita melihat bahwa masih ada aktivitas tambang ilegal di daerah Sumatera Barat. Nah, dalam konteks ini di Solok Selatan. Ini bagian sebenarnya akumulasi dan kelindan itu selalu dipelihara dan dibiarkan oleh Gubernur Sumbar sebagai pemilik mandat jiwa Sumbar dan Polda yang memiliki wilayah hukum di Sumbar. Kami melihat ketidakseriusan itu kemudian berujung pada terjadinya konflik. Apakah itu konflik pidana, apakah itu konflik sosial dan konflik horizontal antar masyarakat yang ada di lokasi tambang. Laporannya, berkas laporan, tapi berkas laporan itu kan belum lengkap. Kata pengadu tadi didampingi oleh WALHI, nanti hari Kamis laporan mau dilengkapi. Apakah itu berkas yang masih kurang, termasuk laporan polisinya yang kita minta. Karena kalau ada laporan polisinya, kita bersurat kepada kepolisian, dasarnya laporan polisi, kita minta keterangan sampai di mana tindak lanjut penanganan terhadap korban tindak pidananya. Nah, kemudian kita akan pelajari berkas-berkas itu, nanti kalau sudah lengkap
Nah tentunya akan ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan Komnas HAM. Nantinya bagaimana hasilnya akan disampaikan kepada masyarakat. Syawaludin, Padang TV.